Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Habibina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة رواه الحاكم. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Di sore hari yang berkah ini kita bisa hadir dalam kajian bedah kafah edisi 429 tertanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2026 Miladiah, dan pada edisi eh, pekan ini tema yang diangkat adalah 105 tahun tanpa perisai nestapa umat tak kunjung usai. Di samping itu, salawat beriringkan salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan harapan kelak dia menghisab kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa, kajian buletin bedah buletin kapah pada sore hari yang berbahagia ini eh mengawali bedah kapah ini, kita akan coba merefleksi kondisi umat Islam pasca runtuhnya khilafah Islamiyah pada tahun 1923, pada tahun 1923 tepatnya pada tanggal 4 Maret ya, atau 1924, maaf, 1924 tepatnya pada tanggal 3 Maret, dan ketika itu ibu kota kekhilafahan ada di Turki Utsmani. Nah, pasca runtuhnya khilafah Islamiyah, kita melihat berbagai penderitaan umat Islam terjadi di banyak wilayah. Bahkan baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Sudan itu di bisa dikatakan digenosida ya, bisa katakan di genosida oleh milisi militer pemberontak yang ingin mengambil wilayah Darfur. Begitu juga penderitaan, penyiksaan, pembunuhan yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, di Gaza, belum juga berhenti sampai saat ini. Dan anehnya, jika kita saksikan media-media, berita-berita perihal kejadian-kejadian tersebut, seolah-olah kita melihat kejadian itu menjadi kasus yang berulang dan berkepanjangan. Tidak ada henti-hentinya. Palestina sejak tahun 1948, semenjak pencaplokan eh, Yahudi terhadap tanah Palestina yang diberkahi, perlahan-lahan kaum muslimin di sana mulai terusir dari tanah-tanah mereka, mulai menepi ke jalur Gaza ya, di tepi barat, dan bahkan sekarang itu hanya
sekian persen saja wilayah Palestina yang dulunya dikuasai oleh kaum muslimin menjadi tempat berlindung terakhir kaum muslimin saat ini. Dan tempat berlindung itu pun Rafah, Gaza masih terus dibombardir karena keinginan orang-orang Yahudi itu bahwa kaum muslimin itu hengkang dari bumi Palestina sehingga mereka bisa menguasainya secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada solusi yang ditawarkan untuk menghilangkan genosida terhadap kaum muslimin di berbagai wilayah tadi, seperti yang terjadi baru-baru ini di Darfur, di Sudan? Ternyata jika kita perhatikan, belum ada solusi global yang efektif. Yang ada hanyalah kecaman-kecaman, retorika-retorika kosong yang tidak berdampak terhadap saudara-saudara kita yang dibantai tadi. Negara-negara atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada hanya bisa mengecam, mengecam, dan mengecam, tapi tidak bisa memberikan aksi nyata untuk bisa menghentikan genosida, pembunuhan, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir imperialis terhadap saudara-saudara kita kaum muslim. Nah, inilah kondisi kita saat sekarang ini. Secara keseluruhan, kaum muslimin itu sedang berada dalam penderitaan yang berkepanjangan. Nah, hal ini tentu sangat paradoks ya. Artinya sangat bertolak belakang dengan kondisi umat atau dengan potensi umat Islam yang ada. Padahal jumlah umat Islam saat ini itu sangat besar sekali. Jika di total itu lebih dari 2 miliar secara keseluruhan jumlah SDM kaum muslimin yang ada di dunia ini. Nah, belum lagi sumber daya alam yang ada di negeri-negeri kaum muslimin saat ini itu sangat melimpah ruah. Nah, kita tahu ya bahwa wilayah Timur Tengah itu kandungan minyaknya sangat banyak sekali, dan bahkan di negeri-negeri muslim lainnya, misalkan seperti di Indonesia itu, kita itu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari sumber daya alam tambang, baik itu emas, migas, dan yang lainnya itu semuanya kita miliki. Dan letak geografis negeri-negeri kaum muslimin pun itu sangat strategis. eh, untuk wilayah lautnya misalkan, beberapa negeri kaum muslimin itu jalur lautnya itu menjadi jalur perdagangan internasional yang jika itu ditutup, nah itu akan sangat berdampak besar terhadap perdagangan-perdagangan negeri-negeri kafir. Ditambah lagi kalau kita berbicara tentang potensi pasukan yang kita butuhkan untuk menghentikan genosida tadi dengan senjata, dengan kekuatan militer, kaum muslimin itu saat ini jika dikumpulkan semuanya, ya, pasukan-pasukannya itu bisa berjumlah sampai jutaan. Kalau pasukan-pasukan militer dikumpulkan di sekitaran konflik, seperti misalkan di Timur Tengah, itu sampai ratusan ribu. Dan sebenarnya itu secara potensi sudah cukup ya untuk bisa menghentikan genosida yang dilakukan oleh pasukan-pasukan kaum kafir. Nah, ini realitas potensi kita, namun hal itu sangat paradoks dengan kondisi kita di mana kaum muslimin itu saat sekarang ini atau negeri-negeri muslim itu saat sekarang ini merupakan negeri yang lemah secara politik global, tidak menjadi kekuatan atau tidak memiliki kekuatan politik secara global. Padahal kalau dilihat dari potensi-potensi tadi, sebenarnya negeri-negeri muslim itu harusnya mampu ya mewarnai peta politik dunia, bukan menjadi pembebek atau bahkan menjadi bahan jajahan oleh negeri-negeri kafir,
harusnya dari potensi-potensi tadi itu kita bisa menjadi penguasa politik dunia saat ini. Nah, ini realitas yang sangat bertentangan ya, sangat paradoks antara potensi yang kita miliki dengan kondisi yang kita alami saat sekarang ini. Nah, kita coba merunut akar masalah utamanya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa eh, keberadaan kaum muslimin saat sekarang ini berada pada kondisi yang sangat lemah itu diawali pasca runtuhnya kehilafahan Islamiyah di Turki Utsmani pada tahun 1924 Masehi. Eh, Kenapa dikatakan itu sebagai akar masalah utamanya? Ya, karena setelah runtuhnya khilafah Islamiyah itu kaum muslimin kehilangan kepemimpinan tunggal. Karena khilafah itu didefinisikan sebagai riasatun ammatun ala jami'il muslimina fil alam. Jadi khilafah itu didefinisikan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Jadi dalam khilafah itu pemimpin hanya ada satu dan dialah yang memimpin seluruh kaum muslimin dimanapun. Nah, dengan bersatunya kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan, maka itu akan menghimpun potensi-potensi tadi yang disebutkan tadi, baik itu potensi eh, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya termasuk militernya, itu akan dihimpun dan akan dimobilisasi untuk menghilangkan segala jenis bentuk penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Tapi ketika khilafah itu diruntuhkan, dibubarkan dan kemudian negeri-negeri kaum muslimin yang tadinya bersatu di bawah satu kepemimpinan tunggal itu dipecah-pecah menjadi lebih dari 50 negara-negara atau yang dikenal dengan nation states. Jadi dipecah-pecah, bahkan kalau bisa lebih kecil-kecil lagi ya seperti Indonesia contohnya tuh berusaha untuk dipecah-pecah. Akhirnya Timur Leste lepas, berhasil dipecah dan sempat juga waktu itu Aceh dan Ambon ingin berusaha melepaskan diri kan, tapi masih belum bisa berhasil dan itu akan terus berulang. Akan terus berulang, berusaha dipecah-pecah lebih kecil-kecil lagi negeri-negeri kaum muslimin ini. Agar apa? Agar semakin melemah. Agar potensi-potensi yang dimiliki oleh negeri-negeri kaum muslimin, baik itu dari sisi SDM maupun SDA-nya itu eh, bisa lebih mudah untuk dikuasai dan dijajah oleh orang-orang kafir barat. Nah, kemudian dampaknya tadi tidak adanya pelindung politik umat Islam. Beda halnya ketika khilafah dulu berdiri. Semenjak didirikan pertama kali oleh Rasulullah SAW di Madinah dan kemudian kekhilafahan ini terus berjalan, dilanjutkan estafet oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim, lalu terus berlanjut pada masa kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah dan terakhir pada kekhilafahan Turki Utsmani. Nah itu kaum muslimin pada kurun waktu kurang lebih 14 abad lamanya di bawah kepemimpinan khilafah itu hampir-hampir ya tidak memiliki catatan mengerikan ya seperti yang dialami saat sekarang ini. Kalaupun ada itu hanya terjadi di sebahagian wilayah kecil kaum muslimin saja seperti ketika terjadi pembantaian oleh tentara Mongol atau yang pernah juga terjadi pembantaian di Cordoba itu oleh pasukan Inggris ya, pasukannya Ratu Elizabeth. Nah, itu tidak seperti sekarang ini. Bisa dikatakan hampir merata dan kekejaman itu melebihi eh, nalar akal manusia pada normalnya. Kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslim. Kita melihat misalkan di Uighur ya. Di Uighur itu kita tahu bersama walaupun
di media hal itu disembunyikan, tidak terekspos secara terang-terangan, tapi kita sama-sama tahu bagaimana kondisi kaum muslim di sana itu sangat menyedihkan. Atau yang lebih dekat dari Indonesia, misalkan seperti kaum muslimin Rohingya di Myanmar. Nah, itu juga kita tahu kan bagaimana nasib-nasib mereka yang terusir. Bahkan ketika mereka itu meminta perlindungan ke Bangladesh, alih-alih mereka mendapatkan perlindungan, mereka malah disiksa juga di sana. Nah, ini kondisi-kondisi yang sebenarnya itu hampir sulit kita temukan dalam catatan-catatan sejarah ketika khilafah itu ada. Kalaupun itu terjadi pada masa lampau, nah, khilafah itu akan bertindak cepat untuk menghilangkan pelecehan-pelecehan atau penyiksaan-penyiksaan yang terjadi kepada kaum muslimin. Ya, seperti misalkan yang terjadi pada masa Mu'tasim Billah itu kan sangat fenomenal itu bagaimana beliau seorang khalifah yang sangat heroik hanya demi melindungi kehormatan seorang wanita muslimah, ya, itu beliau sampai mengutus pasukan yang sangat banyak dan bahkan berujung pada pembebasan negeri yang di mana di negeri itu seorang wanita muslimah itu tadi dilecehkan. Bayangkan gitu ya. Hanya demi melindungi seorang wanita muslimah. Tapi sekarang bukan satu wanita muslimah saja, bahkan jutaan darah kaum muslimin itu ditumpahkan sangat dengan mudah, sangat dengan murah oleh orang-orang kafir demi kepentingan-kepentingan politik, kepentingan kerakusan ekonomi mereka. Nah, ini menjadi akar masalah utamanya adalah keruntuhan khilafah Islam. Nah, jadi dampak keruntuhan tersebut, umat terpecah menjadi banyak negara dan bangsa. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saat ini kurang lebih ada 50 negara bangsa negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ditambah lagi dampak dari keruntuhan itu terjadi konflik antar negara muslim. Ya, kita lihat bagaimana Arab Saudi menyerang Yaman, bahkan pernah juga Qatar itu dulu diembargo gitu ya, beberapa lama waktunya. Padahal itu sesama negeri-negeri kaum muslimin. Atau bahkan waktu itu juga tahun 90-an pernah terjadi perang Teluk. Ya. Jadi bahkan yang lebih parahnya lagi di beberapa wilayah di Timur Tengah itu seperti di Irak ya, antar kelompok kaum muslimin yang ada di negara itu pun berpecah belah, saling berkonflik, bahkan sampai saling membunuh, saling berperang. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena tadi tidak ada satu pemimpin yang menyatukan. Kemudian dampak dari keruntuhan itu apa? Mudah didominasi kekuatan asing karena sudah dipecah-pecah menjadi kecil, menjadi negara-negara yang kecil, tidak memiliki kekuatan, dan bahkan seolah-olah negara-negara itu tadi, negeri-negeri kaum muslimin itu bergantung terhadap kekuatan asing, bergantung terhadap kekuatan negara-negara kafir, negara-negara kafir barat. Sudah menjadi rahasia umum kan, bagaimana eh, eh, militer-militer di Timur Tengah, ya, seperti di Turki, di Arab Saudi, itu sangat bergantung terhadap kekuatan militer Amerika Serikat dan Inggris. Ya. Bahkan pangkalan-pangkalan militer negara-negara kafir itu ada di sana. Ya. Seperti pangkalan militer Amerika yang ada di Ankara, Turki. Nah, itu kita tahu. Hal ini menunjukkan kebergantungan kekuatan militer negeri-negeri kaum muslim itu terhadap kekuatan militer negeri-negeri kafir barat itu saat ini nyata. Nah, bagaimana bisa ya eh, muslim itu bergantung kekuatan militernya terhadap kaum kafir? Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memperingatkan kita di dalam surah An-Nisa, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Jadi Allah itu
tidak mengizinkan. Nah, nanti kalau bahasa tafsiriah bebasnya ya. Allah itu tidak mengizinkan kita itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Sehingga sebenarnya tidak boleh kaum muslimin itu secara militer bergantung kepada kekuatan militer asing. Jadi militer itu harus independen, harus mandiri, harus betul-betul dikuasai oleh kaum muslimin tanpa bergantung kepada kekuatan orang-orang kafir. Nah, Rasulullah juga pernah memperingatkan, janganlah memberikan api kepada musuhmu. Jadi artinya itu jangan sampai kita itu bergantung kekuatan militernya kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu eh, sangat menginginkan kalau kita itu lemah. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Jadi Allah menggambarkan bahwa orang-orang kafir itu sangat ingin sekali kita itu dilucuti senjatanya. Nah, gitu. Ingin sekali mereka itu bisa melucuti senjata kita. Kita lihat misalkan bagaimana eh, Hamas yang sekarang itu melakukan perlawanan keras terhadap penjajahan Yahudi di Palestina kan, penjajahan Zionis di Palestina, itu mereka sangat menginginkan sekali bisa melucuti Hamas, bisa melemahkan Hamas, bisa menghentikan perjuangan mereka. Jadi berbagai cara mereka lakukan untuk bisa melucuti senjata para mujahidin-mujahidin yang ikhlas, yang mereka itu berjuang untuk membebaskan penjajahan kafir. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Itu kan faktor luar ya. Jadi faktor luar yang menyerang kaum muslimin dampak dari ketiadaan khilafah. Secara internal kita juga diuji ya, dengan munculnya para penguasa Ruwaibidah. Nah, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim bersabda, saya ti'ala nasi sanawatun khadda'at. Sayati akan tiba ala nasi di tengah-tengah manusia sanawatun khadda'atun. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Seperti apa gambaran tipu dayanya? Yusaddaqu fihal kadhib. Di mana pada tahun-tahun itu al-kadhib pendusta yusaddaq dibenarkan. Jadi pendusta itu dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha shadiq, sedangkan yang as-shadiq, orang yang jujur, orang yang benar, berada di atas kebenaran, itu yukadzabu, ya, dianggap pembohong, dianggap tidak dalam kebenaran, ya. Di framing mereka itu seolah-olah salah. Nah, itulah kondisinya ya. Jadi eh, orang-orang yang berjuang di atas kebenaran itu di framing, perjuangannya dimonsterisasi agar orang-orang menjauhinya, agar orang-orang menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang salah, ucapan-ucapannya bohong. Tetapi orang-orang yang pembohong, yang penuh dengan tipu daya, pengkhianat, itu malah di framing seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas berjuang untuk kehidupan umat. Nah, wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang pengkhianat dianggap amanah. Buktinya apa? Para pengkhianat itu malah diberi kekuasaan. Wa yukhawwanu fihal amin. Sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah itu malah dianggap berkhianat. Wa yantiqu fihar ruwaibidah. Dan pada tahun-tahun itu para ruwaibidah berbicara. Maka para sahabat mendengar istilah ruwaibidah itu seperti istilah yang baru, mereka lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wamar ruwaibidah?" Apa itu ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah? Rasulullah menjawab, "Ar-rajulut tafih fi amril ammah." Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum. Para pemirsa kajian bedah kapah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka kita bisa melihat bagaimana realitas keberadaan
keadaan penguasa Ruwaibidah itu benar-benar terasa berada di tengah-tengah kita. Ya. Di sana disampaikan bahwa mereka itu seperti apa? Mereka itu gambarannya adalah pemimpin yang tidak amanah. Bahkan disebut ar-rajulu tafih. Tafih itu kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya kasar ya tafih itu. At-tafih itu kasar. Jadi goblok gitu kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Jadi dungu, orang yang bodoh. Lalu bagaimana dia itu diberi amanah untuk mengurusin urusan orang banyak? Ya, misalkan seperti yang kita alami sekarang ya. Ya, bagaimana anggaran MBG itu malah lebih besar gitu ya dibandingkan untuk menggaji guru. Jadi urusan perut itu lebih diutamakan daripada urusan intelektualis, intelektualitas atau urusan isi kepala ya. Padahal kita tahu ya yang namanya isi perut itu ujung-ujungnya akan menjadi kotoran gitu. Tapi itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan urusan urusan intelektual gitu. Bahkan isunya entah nanti itu betul-betul akan dijalankan. Di bulan puasa pun MBG itu akan tetap disalurkan. Itu kan seolah-olah mengajari ya bagaimana eh, anak-anak itu untuk berbuka ya di siang hari. Ya walaupun tidak disampaikan tujuannya begitu, tapi kan kita tahu ya namanya anak-anak itu ya kalau digoda ya dengan makanan seperti itu, khawatirnya itu nanti mereka malah kalau orang Medan bilang motel ya. Jadi buka di siang bolong ya, budi buka diam-diam ya. Nah, jadi itu malah dikondisikan begitu gitu. Nah, itu padahal sudah banyak para ahli-ahli yang memberikan kritik ya, baik dari kalangan ekonomi ya, bahkan dari kalangan ahli gizi pun banyak yang memberikan kritik terhadap kebijakan MBG ini. Ya, tapi tadi karena dipimpin oleh orang-orang yang tafih, kata Rasulullah, akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Nah, jauh hal lebih buruk dari itu, pemimpin Ruwaibidah ini mengabaikan syariat Islam. Mereka enggan untuk menerapkan syariat Islam. Ya. Dan kemudian kita lihat juga kalau realitasnya hari ini, pemimpin Ruwaibidah itu lebih berpihak kepada kepentingan asing. Nah, ini yang paling jelas ya. Bagaimana mereka itu bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin negeri-negeri kafir yang bahkan jelas-jelas di depan mata mereka pemimpin-pemimpin negeri-negeri kafir itu menjajah negeri-negeri kaum muslimin, tangan mereka berlumuran darah dengan darah kaum-kaum muslimin, tapi dengan mudahnya mereka bergandeng tangan dengan pemimpin-pemimpin negeri kafir itu. Dalam hal apa? Misalkan dalam hal eksploitasi kekayaan negeri-negeri kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang kafir di negeri yang dilakukan oleh negeri-negeri kafir itu kalau bukan atas kerjasama dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kaum muslimin itu atas atas dasar apa mereka bisa melakukan eksploitasi? Atau yang lebih memilukannya lagi kita lihat sekarang ini, bagaimana kerjasama negeri-negeri Arab mempersenjatai milisi-milisi pengkhianat di Darfur untuk membunuh kaum muslimin di sana. Bahkan kita melihat dengan jelas di media-media bagaimana Mesir menutup ya, jalur untuk masuk ke Rafah. Sehingga para dermawan-dermawan bukan hanya dari kalangan kaum muslimin tapi bahkan dari kalangan orang-orang kafir yang memiliki kemanusiaan yang sangat besar ingin menolong rakyat Gaza itu tidak bisa masuk. Padahal itu adalah merupakan satu-satunya jalur yang diharapkan. Jalur darat bisa masuk ke Rafah, bisa masuk ke Gaza,
jika dibandingkan dengan jalur laut yang itu banyak dikawal, banyak dihadang oleh tentara-tentara Zionis Yahudi. Dan siapa yang menjaga perbatasan di Rafah itu? Itu tentara-tentara Mesir, tentara-tentara kaum muslimin. Ini sangat jelas sekali dengan realitas ini mereka menelanjangi diri mereka sendiri, menunjukkan bagaimana pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Mereka bergandeng tangan, berpihak kepada kafir Barat, Amerika, Inggris, dan anteknya Zionis Yahudi di Palestina untuk membantai, membunuh, menguasai, menjajah tanah kaum Palestina, tanah kaum muslimin di Palestina. Ini sangat jelas. Nah, mereka itu adalah gambaran-gambaran penguasa Ruwaibidah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka itu merupakan ujian bagi kita. Mereka itu merupakan fitnah bagi kita. Dan seyogyanya, seharusnya kita itu berusaha untuk menyadarkan kaum muslimin, untuk menyadarkan umat agar mau berlepas dari kepemimpinan-kepemimpinan Ruwaibidah tadi. Sedangkan di dalam Islam, seorang pemimpin itu adalah merupakan perisai, merupakan junnah. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu junnah. Pemimpin itu perisai. Yuttaqo mi waraihi, yuqatalu mi waraihi, wa yuttaqo bih. Kalian, kaum muslimin, berperang di belakang mereka dan berlindung. Jadi, harusnya seorang pemimpin itu menjaga, mengayomi, melindungi darah, kehormatan, harta kaum muslimin. Bukan malah sebaliknya, bekerja sama atau bahkan dengan sukarela menyerahkan darah, kehormatan, dan harta kaum muslimin untuk dirampas oleh orang-orang kafir. Kemudian di dalam Islam, pemimpin itu selain sebagai perisai juga pemersatu. Pemersatu. Sehingga seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang sekarang itu terpecah belah menjadi 50 lebih negara bangsa akan disatukan. Kekuatannya akan dihimpun sehingga menjadi sebuah kekuatan besar, kekuatan global yang akan menguasai politik dunia, mewarnai perpolitikan yang ada di dunia. Nah, kemudian pemimpin di dalam kaum muslimin juga, pemimpin di dalam Islam juga memiliki tanggung jawab terhadap urusan umat. Rasulullah bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi seorang pemimpin itu adalah pengurus, penanggung jawab, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya itu. Sehingga dia harus memastikan bagaimana keberlangsungan kehidupan rakyatnya, keberlangsungan kesejahteraan, keamanan. Kalau di dalam Islam itu ada setidaknya 6 yang harus dijamin oleh negara, oleh penguasa, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, ini harus dipastikan didapatkan oleh setiap individu rakyat di dalam negara Islam. Bukan hanya bagi kaum muslimin, tetapi bagi seluruh rakyatnya, baik itu muslim maupun non-muslim. Semuanya dijaga. Nah, maka kita melihat bagaimana dulu sejarah mencatat kaum muslimin bersama dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lainnya itu bisa bergandengan, bisa hidup berdampingan dengan damai, dengan tentram, tanpa ada saling kuasa menguasai, tanpa ada saling rampas merampas. Kenapa? Karena untuk urusan kesejahteraan hidup itu negara memastikan, menjamin semuanya mendapatkan hak yang sama. Nah, kesimpulannya para pemirsa kajian bedah kapal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derita umat disebabkan ketiadaan kepemimpinan Islam.
maka kita harus berusaha untuk mewujudkan kepemimpinan Islam ini, yaitu dengan menegakkan kembali khilafah Islamiyah ala minhaji nubuwah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa sistem negara bangsa atau nation state itu dinilai gagal untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dunia saat sekarang ini. Sebenarnya dari dampak ini bukan hanya negara-negara atau negeri-negeri kaum muslim saja, tetapi negeri-negeri kaum kafir pun yang terbaru misalkan seperti Venezuela ketika dia menolak untuk mengikuti keinginan sang bos dunia ya, yaitu Amerika, sangat dengan mudah kemudian dia dieksekusi oleh kekuatan Amerika. Nah, maka satu-satunya solusi adalah dengan menyatukan kekuatan kaum muslimin. Dengan kekuatan kaum muslimin sangat besar, ketika disatukan itu bisa menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di dunia. Bahkan sejarah pernah mencatat bagaimana dulu negeri kafir eh, pernah meminta perlindungan kepada negeri muslim. Nah, kenapa? Karena ketika itu khilafah adalah merupakan pemimpin politik global. Nah, sama halnya seperti sekarang. Amerika itu dianggap sebagai pemimpin politik global sehingga semua harus tunduk kepada keinginannya. Maka ketika khilafah itu nanti tegak, dipastikan khilafah juga akan memimpin politik global dunia dan siapapun negara-negara yang ingin menyelesaikan konflik internalnya itu akan meminta pertolongan kepada khilafah, meminta pertolongan kepada khalifah pemimpinnya, meminta pertolongan kepada kaum muslimin untuk dibantu diselesaikan permasalahannya. Nah, oleh karena itu khilafah merupakan solusi. Nah, bahkan ini adalah solusi ideologis ya. Secara akidah kita meyakini kewajiban untuk menegakkan khilafah. Jadi kewajiban menegakkan khilafah ini merupakan sesuatu yang diyakini. Jadi bukan hanya kewajiban yang bersifat dzonni, karena dalil-dalil yang mewajibkan menerapkan syariat Islam secara kafah itu dalil-dalilnya qat'i ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Wa anihkum bainakum bima anzal. Dan hendaklah kalian tuh memutuskan perkara di antara kalian itu dengan apa yang Allah turunkan, ini Al-Qur'an. Jadi jelas bahwa kewajiban berhukum dengan hukum Allah itu dalilnya qat'i, sehingga kita di satu sisi wajib untuk melaksanakannya, di satu sisi lain secara akidah kita juga wajib mengimani bahwa ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengingkari kewajiban menegakkan hukum Allah ini atau mengingkari kewajiban menegakkan khilafah sebagai eh, metode untuk menerapkan hukum Allah secara kafah, ini bisa berpotensi kafir karena mengingkari ayat yang sumbernya itu qat'i. Nah, ini rangkuman dari isi kafah edisi pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah semangat kita untuk terus menggaungkan dakwah penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah yang insya Allah akan segera tegak kembali sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala dan bisyarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Demikian, mohon maaf atas kekurangan.
Dan kepada Allah saya memohon ampun jika dalam penyampaian tadi ada yang keliru, ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.